seperti apa sebenarnya itu? Kok sampai masuk ke jasad dan ginjal rusak? Manusia akan berpikir sejak adanya vaksin. Oh iya. Makanya ini akibat ulah dari vaksin. Akhirnya menyalahkan pemerintah. Iya. Tanya tetap. Kita ke kabar selanjutnya, pemirsa, kasus gagal ginjal akut misterius juga ditemukan di daerah istimewa Yogyakarta. Sebanyak 13 anak mengalami gagal ginjal akut, 6 diantaranya meninggal dunia. 13 anak mengalami gagal ginjal akut yang dirawat di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sarjito terjadi sejak bulan Januari hingga Oktober 2020. Semuanya yang berusaha berbuat, yang berusaha berpindah, yang menjosok tulang orang semuanya tertarik. Tidak ada yang terkunci, kunciannya terbuka, kemudian kesananya terbuka. Semua perjanjian yang terjadi. Kiriman kehidupan semuanya tertarik semuanya Allah. Hancur semuanya, jebol semuanya. Hancur semuanya. Yang berusaha mengumpat, berusaha menahan semuanya hancur. Cair semuanya. Hancur, lebur, meledak semuanya. Itu semua nyata terjadinya. Iya. Tinggal dari manusia itu sendiri yang mau berpikir. Iya. Mau tidak untuk mendekatkan diri kepada Allah. Iya. Sudah diingatkan sudah ya, Iya. sebenarnya ya. Allah. Sebelum 6 diantaranya bahkan dinyatakan meninggal dunia. Mereka yang meninggal berusia antara 7 bulan hingga 13 tahun. Rata-rata pasien meninggal dunia karena mengalami komplikasi dan datang ke rumah sakit sudah dalam kondisi gagal ginjal derajat 3. Untuk yang sudah kami rawat dari awal Januari itu ada 13 kasus, di mana sampai saat ini ada 6 kasus yang meninggal, kemudian 4 kasus masih dirawat dan 3 kasus sembuh. Untuk 4 kasus yang dirawat saat ini masih dalam prosedur cuci darah, membutuhkan cuci darah. Untuk rentang usianya berapa, Dok? Untuk rentang usia yang Iya. Itu kenapa? Salaman sama saya. Salaman. Dil. Kenapa? Kenapa kamu mengganggu istana saya di situ? Kamu tahu, saya orang mewah dari dulu gak ada. Seharusnya kamu permisi. Kamu punya agama tidak? Punya. Wong dia nggak melihat, Kan gak lihat, gak tahu. Kamu tidak tahu, tapi saya paham setiap kamu di situ. Hah? Saya marah. Anak saya lagi duduk. Kamu injak-injak. Ya kan enggak Kurang ajar. lihat. Istri saya nangis. Istri saya nangis. Iya. Anak saya cacat kakinya. Iya. Kamu tahu tidak? Nanti saya sembuhkan. Sampai sekarang anak saya cacat. Iya. Kamu selalu injak-injak anak saya dan lingkungan saya di situ. Kamu tahu tidak? Ya kita sembuhkan. Kalau kamu tidak minta maaf, saya balas anak kamu. Ya. Karena kamu sering ke situ kan? Ya, saya minta maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi asma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah bertemu lagi di channel Para Sahabat Jagat. Terima kasih untuk sedulur semua Para Sahabat Jagat dimanapun Anda berada. Kami ucapkan banyak terima kasih yang selama ini sudah menonton video kami, mendukung channel kami, mengikuti perjalanan kami. Semoga di setiap video yang kami unggah, sedulur Para Sahabat Jagat mendapatkan wawasan dan hikmah yang baik yang bisa dipetik. Syukur wawasan itu bisa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah hari ini saya temani sama Mas Bambang. Insyaallah hari ini kita akan mencoba melihat dari sudut pandang gaib terkait salah satu fenomena ya. Nah, ini memang permintaan dari salah satu subscribe ya, sedulur
melihat dari sudut pandang gaib terkait fenomena penyakit misterius yaitu gagal ginjal ya. Gagal ginjal akut gitu. Dan ini terjadi di wilayah Indonesia gitu. Sehingga sampai pemerintah itu menarik beberapa obat yang dianggap obat itu, di dalam obat itu ada sesuatu yang menyebabkan sakitnya ataupun gagal ginjal ya. Jadi obat itu ditarik, tidak boleh dikonsumsi oleh masyarakat. Tapi kami ingin mengetahui terkait peristiwa ini atau wabah ini, penyakit ini dari sudut pandang gaib. Apakah memang benar nanti penyakit ini murni karena obat tersebut, ataukah memang ada sesuatu di balik itu? Nanti kita coba ungkap dengan cara mediumisasi. Untuk sedulur pada masa jagat, bahwasanya nanti kita berdialog dengan bangsa jin harus disaring lagi. Kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu wa taala, ini hanya sebagai ibroh atau gambaran atau wawasan saja agar kita bisa lebih berhati-hati dan lebih bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa lebih bijak mengambil sikap dengan kondisi situasi saat ini. Mungkin kita langsung aja ya Mas Bambang. Ya, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sang yang bercahaya nirwana, bantu saya benteng ibu dan semua keluarga yang ada di rumah, semua terbantu orang-orang yang ada di sini, semua terbantu, tidak ada efek mediumisasi dari semua benteng yang bercahaya dari sang yang bercahaya nirwana. Hanya itu yang saya paham bisa untuk hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sang yang bercahaya nirwana, bantu saya untuk menghadirkan salah satu sosok gaib yang mengetahui tentang peristiwa wabah atau penyakit gagal ginjal akut yang saat ini sedang melanda, yang masih misterius, belum terjawab. Yang mengetahui itu, yang diizinkan oleh Sang Hyang Nurcahya Nirwana, saya mohon hadir masuk dalam tubuh mediator. Hanya satu saja. Jasad dan rohani orang dikatakan energinya menyusun jasad dan roh, tidak melukai. Assalamualaikum. Hanya bisa menguasai tangan, mata dan telinga kakinya, dikatanya sedikit. Assalamualaikum. Bisa bahasa manusia tidak? Siapa ini? Saya bantu biar bisa bahasa manusia ya. Bisa bahasa manusia tidak? Bismillahirrahmanirrahim. Energinya, pita suaranya tersambung dengan sempurna, bisa bahasa manusia khusus bahasa Indonesia. Allah. Assalamualaikum. Selamat siang. Waalaikumsalam. Oh, alhamdulillahirrahmanirrahim. Mohon maaf, dengan siapa ini? Mustafa. Oh, dari golongan apa? Jin. Dari golongan jin. Iya. Sudah muslim. Iya. Siapa yang memuslimkan? Dulu siapa yang memuslimkan? Saya dari zaman Nabi Sulaiman. Oh, subhanallah. Berarti umurnya sudah lama sekali. Puluhan ribu tahun. Oh. Ini Mbak Mustafa yang diizinkan ke sini? Iya. Ya, alhamdulillah kalau begitu. Mohon maaf kalau saya tidak sopan ya Mbak Mustafa. Saya tidak tahu yang datang jin dari
zaman Nabi Sulaiman. Tapi sebelumnya saya minta izin Mbak Mustafa, mohon maaf kalau nanti saya tidak sopan, tapi ini perlu kami lakukan. Ya mohon izin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika di hadapan saya jin ini berdusta dengan Sang Yang Nurjani langsung terbakar Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Oh, alhamdulillahirobbilalamin. Mohon maaf Mbak Mustafa kalau saya tidak sopan. Tidak apa-apa. Ya, tapi itu perlu ya, protek itu ya, takutnya dia mengaku-ngaku. Kalau boleh tahu Mbak Mustafa ini kan di zaman Nabi Sulaiman, dulu kok saat bertemu dengan beliau itu bagaimana ceritanya? Pertama kali bertemu dengan Nabi Sulaiman itu sampai menjadi pengikutnya. Nabi Sulaiman mengerti semua alam, tahu semua alam, baik alam jin maupun alam manusia. Bahkan beliau juga mengerti dengan bahasanya hewan. Oh ya, mengerti bahasa hewan juga. Kalau Mbak Mustafa ini asalnya dari mana? Dari Timur Tengah. Oh, dari Timur Tengah. Iya. Saat beliau ada di sana, kok waktu itu menjadi pengikut Nabi Sulaiman dengan apa? Kok bisa menjadi pengikut beliau? Apa Anda tertarik? Dulu para bangsa jin dikumpulkan. Oh. Dia diadakan semacam sayembara. Nabi Sulaiman meminta untuk memindahkan istana Ratu Bilqis. Di situ saya ikut andil. Subhanallah. Iya benar, kisahnya sama ya, sama yang di Al-Quran yang memindahkan. Oh, Anda berarti mengalami ikut andil saat sayembara itu? Ya. Tapi saya tidak dimampukan karena Nabi Sulaiman ingin yang paling cepat. Iya, yang paling cepat waktu itu. Tapi saya tidak punya kemampuan. Oh, di luar kemampuan Anda. Iya. Ya memang waktu itu ada beberapa yang menawarkan, dan termasuk jin fasik juga ya, jin ifrit itu menawarkan kepada beliau. Iya, alhamdulillah. Iya, kisah itu sampai sekarang pun masih kami bisa dengarkan, tapi kami hanya bisa membaca dan mendengarkan saja, tidak mengalami seperti Anda. Ya, terima kasih sudah berbagi wawasan. Ini tadi kan saya memanggil dari golongan bangsa gaib lewat wasilah guru kami terkait fenomena wabah penyakit yang misterius saat ini, khususnya di Indonesia, yang gagal ginjal akut ya. Iya, apa Anda mengetahui itu? Ya, makanya saya disuruh ke sini. Oh ya, alhamdulillah. Itu kalau menurut Anda apa sebenarnya? Itu semua adalah tipu daya iblis. Tipu daya iblis? Iya, yang ingin mengadu domba sesama manusia. Akhirnya, ya begitu. Saling menyalahkan. Akan saling menyalahkan. Yang satu menyalahkan yang lain. Akhirnya terjadi bentrokan. Satu sama lain saling memusuhi. Di situ iblis merasa berhasil mengacaukan. Iya. Perusahaan-perusahaan obat itu nanti akan ada tahu semua. Ya, itu cuman sekedar untuk mengadu domba. Dari dulu nggak ada ya. Iya, karena ya kalau memang itu obatnya tidak baik, pasti dari pertama dikeluarkan sudah,
tidak bermanfaat bagi manusia. Iya, itu masuk akalnya di situ. Iya, dulu anak-anak kecil dulu kita Minum itu. Iya. Cuman baru-baru ini saja. Tapi mekanisme yang terjadi saat ini dengan adanya penyakit itu seperti apa sebenarnya itu? Kok sampai masuk ke jasad dan ginjal besar? Manusia akan berpikir sejak adanya vaksin. Oh iya. Makanya ini akibat ulah dari vaksin. Akhirnya menyalahkan pemerintah. Iya. Tadinya tetap saling menyalahkan lagi jatuh. Iya, akan saling menyalahkan. Terjadilah peperangan. Astagfirullah. Ya, itu akan menjadikan bencana-bencana semuanya. Itu kan bencana-bencana yang terjadi saat ini, itu termasuk kiamat kecil. Iya, Anda melihat itu semua? Saya mengetahui. Bangsa jin dan bangsa gaib semuanya mengetahui. Terkait situasi bencana saat ini yang terjadi ya? Iya. Bukan hanya di Indonesia saja berarti? Bukan, semua di dunia mengalami. Di Indonesia kan sudah merata terjadinya. Baik gunung meletus ataupun bencana banjir. Itu semua nyata terjadinya. Iya. Tinggal dari manusia itu sendiri yang mau berpikir. Iya. Mau tidak untuk mendekatkan diri kepada Allah. Iya. Sudah diingatkan sudah ya sebenarnya ya. Allah. Sebelum bumi ini akan dihancurkan sebenar-benarnya, akan dilenyapkan semua isi alam jagat raya ini. Itu kan penerus itu, yang gagal ginjal itu penerus. Soalnya kan bayi yang diserang itu bayi. Masih anak-anak yang di bawah gagal ginjal. 5 tahun. Ya. Apakah itu dapat dari konsumsi ibunya dari lahir? Tidak ada itu. Tidak ada. Itu semua iblis, semua yang mengerjakannya secara gaib. Biar terjadi saling menyalahkan tadi. Iya. Itu adalah campur tangan iblis yang menggerogoti sel-sel darahnya semua. Masih anak kecil ya. Sehingga manusia itu menyalahkan manusia yang lain. Itu kalau dikaji dengan akal manusia akan mencari sebab akibatnya dari mana. Iya. Saling menyalahkan. Ya, saling menyalahkan. Padahal itu ada campur tangan dari iblis untuk mengadu domba tadi. Iya. Iblis kan sangat pintar, sangat halus cara kerjanya. Tidak ada yang bisa mentelaahnya kecuali manusia-manusia yang sudah dibukakan oleh Allah. Iya, jadi masuk akal juga. Orang menyalahkan, oh jangan-jangan ini karena vaksin, jangan-jangan karena efek dari vaksin. Menyalahkan pemerintah, demo lah, minta pertanggungjawab bisa juga. Padahal itu ada campur tangan iblis juga. Pencegahan. Oh iya. Untuk pencegahan. Untuk mencegah agar tidak terjadi. Lah ini iblis ini mereka pakai apa bisa merusak ginjal itu? Iblis itu masuk ke dalam sel-sel darahnya, kemudian memakan ginjal-ginjalnya. Makanya ada yang hilang. Itu semua dimakan oleh iblis. Sudah terbuka nih perangnya berarti kan? Bisa sulit dideteksinya. Susah dideteksi ini. Bisa terdeteksi oleh manusia dan akal normalnya. Kecuali manusia itu yang sudah diberikan Allah, yang sudah dibukakan oleh Allah. Hanya
hanya manusia-manusia yang tertentu yang bisa mengetahuinya. Iya, makanya kenapa kita tuh ada obat lewat wasilah doa. Ya seperti ini, penyakit-penyakit seperti ini non medis kan bingung, misterius. Penyakit-penyakit seperti ini. Iya. Karena alat tidak akan bisa. Tidak bisa ya, alat buatan manusia. Ya. Sedangkan doa itu beda. Allah Akbar. Sebenarnya Nusantara itu komplit sekali, dari medis, dari doa. Makanya iblisnya selalu mengincarnya negara Indonesia. Nah, kalau menurut Anda, Mbak Mustafa, sebaiknya bagaimana manusia menyikapi ini, penyakit ini khususnya? Kembali ke manusia ya, Mas. Kembali ke manusia itu sendiri. Jangan sampai terlena, terbuai, terhasut ya. Ya, terhasut. Jadi termasuk dengan iblis untuk mengatur domba kita. Kalau penyakit itu medis sudah tidak sanggup, berarti sudah pasti ada sesuatu yang aneh dan ganjil ataupun gaib di dalamnya ya. Betul sekali. Itu pasti sudah ada campur tangannya. Gaib, baik itu dari bangsa siluman, jin atau iblis. Semuanya pasti ada. Memang tugasnya iblis kan untuk mencelakakan umat manusia. Oh, jadi mengkambing hitamkan suatu program pemerintah nanti masyarakat ini. Semoga saja tidak terjadi seperti itu. Allah Akbar. Kalau tanda-tandanya itu bagaimana ya? Biar istilahnya kita mencegah anak-anak kita ataupun anak-anak dari semua yang ada di sini agar terhindar dari iblis itu bisa masuk gitu untuk mencelakai atau melukai ginjal itu. Sebenarnya tidak ada manusia yang luput dari godaan iblis itu sendiri. Oh iya sih, iya. Tapi paling tidak kita berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Mungkin ya caranya satu-satunya itu untuk melawannya. Karena selagi manusia itu napasnya berhembus, jantungnya masih berdenyut, tidak akan lepas dari jeratnya iblis. Iya. Nabi Muhammad pun sudah berkata, perang yang paling besar itu adalah melawan hawa nafsu. Iya. Dan bangsa iblis, bangsa setan, itulah perang yang paling besar. Tidak ada perang yang paling besar selain itu. Iya. Nafsu diri kita sendiri ya. Ya, itulah perang yang paling besar. Karena nafsu itu bisa melahirkan iblis-iblis dari diri kita. Sama seperti kalian. Kalian berzikir bisa melahirkan malaikat-malaikat yang keluar. Di situ bedanya orang berzikir dengan orang-orang yang selalu menjalankan kemaksiatan. Dia akan selalu melahirkan benih-benih iblis. Ya. Itu tidak banyak orang yang percaya, kecuali orang-orang yang sudah mengamalkannya, atau orang-orang yang sudah dibukakan Allah rahasia-rahasianya Allah. Ini diantara ini produksi iblis namanya, apa produksi malaikat ya. Allahu Akbar. Iya. Jasad ini merasakan dibantu, pusing, dan matanya merasa kayak ingin copot.
Tolong Ya. dibantu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya sudah, mungkin Mbak Mustafa mungkin itu saja. Saya tidak bisa lama-lama. Sekalian di bawah Bismillahirrahmanirrahim, powernya bertambah untuk rohaninya Mas Bambang dengan Sang Hyang Jaya Nirwana. Power rohaninya 9 dan 7 sukmanya powernya bertambah. Jika luka-lukanya sembuh, jika terikat-ikatannya tertarik kembali 9 dan 7 sukmanya. Assalamualaikum. Gimana Mbak Mustafa, sudah belum? Ya, alhamdulillah. Ya takutnya banyak penyusup yang ingin menggagalkan kita. Pembicaraan kita banyak mendengarkan. Kita bicaranya sudah mendalam. Iya. Itu banyak dari bangsa iblis tidak suka. Yang tidak suka ya dibongkar ya. Ya sudah, takut efeknya ini ke semuanya. Terima kasih Mbak Mustafa, saya ucapkan banyak terima kasih. Maaf kalau saya salah-salah ya. Tidak sopan. Juga alhamdulillah bisa dipanggil ke sini bersilaturahmi di sini. Ya alhamdulillah. Ya silakan Mbak Mustafa. Ya saya ucapkan salam. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Nah, air zam-zamnya masih ada ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu wa taala terkait efek ataupun sudut pandang gaib ke penyakit misterius ya gagal ginjal ini campur tangan iblis ya untuk mengadu domba manusia. Tadi keterangannya seperti itu. Ada yang berpikiran terkait efek dari vaksin, dari ini, dari itu, nanti saling menyalahkan. Nah, kita akan adanya adu domba, saling salah menyalahkan. Dan untuk seluruh pada masyarakat jagat, bahwasanya tentang syariat dan hakikat itu kan ada dalam dunia Islam itu pun ada. Nah, makanya syariat medis, hakikat doa, gitu. Untuk penyakit sama seperti itu. Sakit yang sudah di luar, yang aneh itu, kalau untuk syariat dijalankan dulu. Oh ternyata ada ini tapi kok nggak mampu, ayo kita dengan cara berdoa gitu, dengan wasilah doa gitu. Karena ya itu antara medis dan medis itu kan menjadi samar gitu. Kalau jelas itu dengan cara hakikat itu dengan doa, insya Allah. Makanya nggak tahu kenapa ya, mungkin saya juga bingung tentang semua di sini pengobatan lewat wasilah doa, karena sudah banyak energi negatif atau penyakit yang sudah ditanamkan di umat manusia di akhir zaman ini. Semuanya ditanamkan, makanya ada tentang wasilah doa, air doa itu. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada salah kata. Video ini bukan untuk menyalahkan satu sama lain, cuman ini evaluasi untuk kita semuanya bisa mengambil hikmah yang baik dan bisa bermanfaat, bisa mengambil sikap dan bijak saat ada sesuatu yang terjadi pada kita. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.